Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul khawfi minasyirki. Boleh juga dibaca babu al-khawfu minasyirki. Bab tentang takut terhadap syirik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim itu memandang dosa seperti apa, Bu? Ibu-ibu muslimah semua kan? Seorang muslim itu memandang dosa seperti apa? Kalau munafik kan memandang dosa seperti seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya, dia tepis begitu saja dengan entengnya supaya lalat itu tidak hinggap lagi. Artinya menganggap enteng. Kalau seorang muslim memandang dosa seperti gunung yang gagah perkasa menjulang tinggi yang hampir saja menimpa dirinya. Artinya dia memandang dosa itu sangat besar, sangat membahayakan. Semua dosa, apalagi dosa syirik, dosa yang paling besar. Tentu bagi seorang muslim tidak ada yang dia takuti dari dosa dan maksiat, ya, melebihi rasa takutnya terhadap dosa syirik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang benar-benar bersih tauhidnya, pasti dalam dirinya terdapat rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Orang yang tidak punya rasa takut terhadap kesyirikan, sebetulnya itu menjadi tanda tanya. Bersih tidak tauhidnya. Karena orang-orang yang benar-benar bersih tauhidnya, pasti dalam dirinya terdapat rasa takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu muallif rahimahullahu ta'ala menempatkan bab ini, bab takut terhadap syirik, setelah bab man haqqaqat tauhid, setelah bab pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini seperti natijah, hasil yang akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang berusaha memurnikan tauhidnya adalah diantaranya rasa takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dan ini penting karena menjadikan dia akan berhati-hati, tidak sembarangan di dalam menjalani kehidupan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalil-dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini ada sekitar 2 ayat dan 3 hadis membuktikan bahwa ahli tauhid yang sesungguhnya adalah orang-orang yang takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi ini saya jelaskan secara garis besarnya dulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalil-dalil yang beliau bawakan di dalam bab ini ada sekitar 5 dalil
yang terdiri dari 2 ayat dan 3 hadis membuktikan kepada kita bahwa ahli tauhid yang sesungguhnya adalah orang yang takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia tidak merasa aman dari kesyirikan. Mengingat bahaya syirik yang sedemikian dahsyatnya. Dan realita yang ada menunjukkan bahwa para tokoh tauhid mereka merasa takut terhadap bahaya syirik. Nanti akan dipaparkan di dalam bab ini. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung juga dari kesyirikan. Mengajarkan doa supaya kita berlindung dari kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam juga demikian. Dan termasuk tokoh tauhid yang lainnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka semua para tokoh tauhid ini semuanya merasa takut terhadap yang namanya kesyirikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus siapa kita kalau kemudian kita tidak takut terjerumus ke dalam kesyirikan? Nabi pernah menggambarkan bagaimana bahayanya kesyirikan bagi umat ini. Nabi sampai menggambarkan syirik pada umat ini ya seperti rayapan seekor semut yang berwarna hitam. Ya, semut kecil yang berwarna hitam di atas batu licin yang berwarna hitam di tengah malam gelap gulita. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Artinya begitu samar. Ya, semutnya saja sudah kecil. Ibu, semut kecil hitam di karpet yang ibu sedang duduki saja bisa samar, gitu. Apalagi di atas batu hitam di malam gelap gulita lagi. Ya. Kita di siang hari begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin saja ada semut ngarayap ya di jilbab ibu yang warna hitam, kita tidak tahu. Ya. Sama seperti kutu yang ada di rambut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana lagi kalau itu terjadi di malam hari? Nah, itu artinya saking sulit terdeteksi dan sangat-sangat samar sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di bab ini akan dibawakan 5 dalil oleh penulis rahimahullahu ta'ala yang terdiri dari 2 ayat Al-Quran, kemudian 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di pesantren ibu sebelum masuk pembahasan itu ayat-ayatnya dihafalin dulu. Jadi, mau ibu seperti itu, Bu? Mau Ustaz, tapi besok nggak akan masuk. Taib. Ngafal doa saja ya, ngafal doa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalil pertama, beliau bawakan surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini sering dibawakan. Kalau kita belajar akidah tauhid, mesti ayat ini dibawakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu. Maksudnya dosa selain syirik. Bagi siapa saja yang dikehendakinya. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah melakukan isman azima, dosa yang sangat besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas syarah dari kosakata yang ada di dalam ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Maksudnya apa di sini? Tidak akan mengampuni bagi seorang hamba yang bertemu dengannya kelak dalam keadaan dia beribadah juga kepada selainnya, atau mengalihkan sesuatu dari jenis ibadah kepada selain Allah tersebut. Jadi ini maksudnya Allah tidak akan mengampuni itu kalau dosa syiriknya dibawa mati. Dia menghadap Allah setelah kematiannya dalam keadaan membawa dosa syirik. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa ayat ini berlaku bagi mereka yang malam yatub qabla mautihi minasyirki, yakni bagi orang yang tidak atau belum bertaubat sebelum kematiannya dari dosa syirik. Berarti ibu, ada kalanya orang itu pernah melakukan dosa syirik, bahkan syirik besar, tapi dia bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya. Maka ayat ini tidak berlaku bagi dirinya jika Allah kemudian mengampuninya nanti di kehidupan akhirat. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dipahami ini? Ya, kalau kemudian setiap orang yang pernah berbuat syirik, maka dosa syiriknya tidak akan diampuni, ya. Dengan kalimat itu saja tentu nggak ada orang yang selamat, ya kan ibu? Apalagi, mohon maaf, mungkin latar belakang ya masyarakat kita sangat-sangat banyak sekali yang kemudian begitu terbiasa dengan yang namanya dunia kesyirikan. Banyak ya ajaran-ajaran Islam yang kemudian masih bercampur dengan ajaran-ajaran selain Islam. Begitu ya, ritual-ritual yang kerap kali dikerjakan oleh sebagian manusia yang mengaku beragama Islam, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, itu ternyata ritual yang biasa dikerjakan orang-orang di luar Islam. Artinya bercampur di situ. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka sekedar pernah melakukan kesyirikan, kemudian diberlakukan ayat ini, ya tentu bisa jadi nggak ada orang selamat. Ya, sedikit sekali orang yang bisa selamat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya minim-minimnya kan riya, minim-minimnya sum'ah, kan begitu. Bahkan betapa banyak ritual-ritual yang secara Islam ternyata itu syirik besar, ternyata bagi sebagian kalangan itu budaya yang mesti dipertahankan turun-temurun. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam, sehingga dianggap biasa, padahal itu syirik besar. Ya kan? Orang mengalirkan darah binatang untuk selain Allah, ini hukumnya apa, Bu? Syirik besar.
mengalirkan darah binatang ya untuk selain Allah, untuk persembahan kepada selain Allah. Ini syirik besar. Nah di kita ini kan Masya Allah ya. Sebagian orang tidaklah mau mengerjakan apapun kecuali harus dengan sembelihan. Mau bangun pasar harus juga ada sembelihan yang ditanam di situ. Mau bangun jembatan, mau bangun rumah, mau buka proyek, mau babat alas, selalu saja ada ritual seperti itu. Kalau yang melakukannya orang Hindu, ya itu agama mereka, begitu kan? Jadi kalau yang melakukannya Islam, apalagi dibawakan di atas namakan dengan nama Islam, Islam berlepas diri dari itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu yang dimaksud Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya bagi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa ini dan tidak sempat ditaubati. Kemudian kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah akan mengampuni dosa selain itu. Maksudnya dosa-dosa selain syirik. Nah, kalau dosa-dosa selain syirik, Ibu, tanpa kemudian orang bertaubat kepada Allah, bisa saja Allah itu mengampuninya jika Allah berkehendak. Liman yasha. Makanya di dalam akidah ahli sunnah, para pelaku dosa besarnya itu selain syirik dan kekufuran, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hukum dosa-dosa besar tadi di akhirat itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Nah ini diambil dari wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hukumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkehendak orang itu diazab sekadar dengan dosa besarnya, namun jika Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya ada kalimat liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya untuk diberi ampunan. Berarti ada enggak orang yang membawa dosa besar menghadap Allah, kemudian Allah berkehendak tidak mengampuninya? Ada? Ada. Nah dari sini saja berarti kan tidak ada kepastian tentang pelaku dosa besar ini. Sehingga karena tidak ada kepastiannya itulah seharusnya dia takut kepada dosa-dosa besar walaupun selain dosa syirik. Itu tadi yang kita sampaikan, seorang muslim itu memandang dosa seperti gunung yang sangat tinggi, kokoh, yang sangat keras batu-batuannya yang mau menimpa dirinya. Dia sangat takut sekali gunung itu menimpa dirinya dan membinasakannya. Nah itulah seharusnya seorang muslim bersikap, apalagi kepada dosa syirik. Jadi jangan pemaparan ini jangan sampai kemudian menjadikan kita kalau selain syirik aman saja. Enggak begitu. Tetap tidak aman. Tetap tidak aman. Kenapa? Karena kalau kemudian Allah berkehendak mengampuni kita. Kalau Allah tidak berkehendak mengampuni, berarti kan kita disiksa. Enggak apa-apa Ustaz, yang penting kan tidak kekal. Ini nantang azab namanya. Ibu, berat. Siksa neraka itu berat. Ya jangankan siksa neraka. Ibu dikasih 32 derajat Celcius saja. Kewalahan kan Ibu? Itu baru 32. Gimana kalau 40? Gimana kalau 50? Gimana kalau 100 derajat? Ya. Maka jangan tanya lagi gimana panasnya siksa api neraka. Berat. Ya. Jadi jangan menganggap enteng dosa besar. Judi itu dosa apa, Bu? Dosa besar. Ini banyak curhatan ibu-ibu suaminya judi online, gitu ya. Udah ngaji,
suaminya pasang slot. Ini sampaikan ibu, itu dosa besar. Kalau sedang pasang slot tiba-tiba didatangi malakatul maut, kayak gimana? Jangan dianggap enteng. Ya Ustaz, kan ini bukan syirik. Iya bukan syirik, tapi itu dosa besar. Wong cuman recehan aja Ustaz. Saya pasang cuman 100.000 gitu. Sebagian orang kan 100.000 itu recehan gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama mau besar mau kecil, namanya judi tetap judi. Itu dosa besar. Dosa besar. Ya. Dan berbahaya itu. Judi, khamar itu seperti serangkai. Ya. Judi, khamar sama zina. Itu serangkai, Bu. Awalnya mungkin pasang slot. Nanti lambat laun tuh narkoba. Kalau kelanjutan keterusan main wanita. Udah itu. Ya, setali tiga uang. Ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Dan saya mengetahui beberapa orang modelnya begitu. Dari awalnya satu, akhirnya terikat, kecanduan, tiga-tiganya akhirnya. Bermula dari satu. Ada yang mulainya dari narkoba dulu. Nah, kalau sudah narkoba, judi iya. Ini serangkai ini. Nanti main wanita. Ya, zina. Ada yang dari zina dulu. Ya, bisa dari zina dulu. Nanti selanjutnya penasaran, pengen juga judi. Penasaran lagi narkoba. Ada yang dari narkoba dulu. Akhirnya ngerembet ke judi, ngerembet ke zina. Ini selalu tiga serangkai ini. Kalau ada orang kecanduan judi, nah itu kalau kemudian dia tidak segera melepas, tidak segera bertaubat kepada Allah, mesti merembet. Merembetnya tidak jauh ke situ. Ya. Ke wanita atau ke narkoba. Antara itu saja. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Dilanjutkan lagi, terus menerus lagi, bisa ke membunuh orang. Orang gara-gara mabuk bisa saling membunuh. Na'udzubillah. Itu dosa. Ya, dosa itu ketika satu dikerjakan, dia memanggil saudara-saudaranya. Iya, memanggil saudara-saudaranya sesama dosa. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan remehkan dosa. Apalagi meremehkan dosa syirik. Kemudian wa may yusyrik billah. Barang siapa yang menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Menyekutukan Allah berarti menduakan Allah dalam peribadatan. Menigakkan Allah, mengempatkan Allah dan seterusnya. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Nah, itu syirik. Jadi ibu, syirik itu menyekutukan Allah itu bukan berarti orangnya itu tidak ibadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, juga dia beribadah kepada selain Allah. Makanya dikatakan musyrik, orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan. Karena sebagian orang menganggap, ya masa sih Pak Haji berbuat syirik? Loh, bisa nggak ibu orang yang pernah haji berbuat syirik? Bisa. Bisa nggak orang yang rutin sholat dia berbuat syirik? Bisa. Bisa nggak ahli puasa berbuat syirik kepada Allah? Bisa. Bisa nggak ahli sedekah dia berbuat syirik kepada Allah? Bisa. Justru yang namanya syirik itu orangnya beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Nah, sebagian orang begitu. Oh, orang itu kalau sudah haji mana ada dia berbuat syirik. Kalau enggak ada jaminan siapapun. Ya. Banyak orang-orang yang nyembah-nyembah kuburan, dia ahli masjid. Banyak orang yang nyembah-nyembah kuburan, ternyata orangnya dermawan. Ya. Sama tetangga bagus. Akhlaknya luar biasa. Tapi berbuat syirik. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Manusia itu kan sering kita sampaikan. Ada yang nyembah selain Allah saja.
ada yang nyembah, tidak menyembah siapapun, ada yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Tiga-tiganya ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Tiga-tiganya kafir. Orang yang tidak menyembah siapapun ateis, tidak beragama, tidak bertuhan. Ada orang yang menyembah selain Allah saja, kafir ini. Nah, ada juga yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Nah, ini yang disebut musyrik. Tiga-tiganya celaka kalau mereka tidak bertaubat. Yang selamat itu adalah yang istiqamah menyembah Allah semata sampai diwafatkan Allah. Nah, ini yang selamat. Itulah mukmin muwahhid. Itulah orang beriman yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya iftara. Iftara itu maksudnya telah berbuat. Asal maknanya berbuat kebohongan. Karena orang kafir musyrik itu sejatinya telah berdusta tentang Allah. Ya, mereka menjadikan Allah itu sebagaimana makhluk. Itsman itu dosa, aziman besar. Kemudian syarah ijmali, syarah secara global dari ayat ini dikatakan oleh Syekh Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala, karena syirik merupakan dosa yang paling berbahaya, paling buruk dan paling berat siksaannya, karena di dalamnya terkandung penistaan terhadap Allah dan penyerupaan baginya dengan makhluk-makhluknya, maka Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik, yang mati di atas kesyirikan tersebut. Ya, ini nilai yang harus kita lulus untuk bisa selamat di akhirat. Ini kalau dalam ujian itu apa, Bu? Ya, mata-mata pelajaran yang menjadi standar kelulusan. Kalau ini tidak lulus di materi akidah tauhid, maka jangan berharap ya materi-materi yang lain kemudian bisa membantu kita. Tidak, nihil semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kan begitu, Ibu? La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, ini khitabnya pertama kepada Nabi Muhammad. La yahbatanna, sungguh benar-benar akan hapus amaluka, seluruh amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini standar kelulusan nih, yang kita tidak boleh nilai merah di sini. Tidak boleh nilai merah, apalagi sama sekali tidak punya nilai di sini. Mati, silahkan mati, jangan sampai bawa dosa syirik. Jangan sampai bawa dosa syirik. Karena ini standar kelulusan. Tidak peduli yang lain bagus. Ya. Mungkin adabnya bagus, hartanya bagus karena dia dermawan, rumah tangganya harmonis. Barakallahu fikum. Tapi kalau berbuat syirik kepada Allah, semuanya jadi nihil, tidak bisa naik kelas. Ya, ingat dulu mata pelajaran zaman dulu, Ibu. Kan ada standar kelulusannya ya. Kalau zaman dulu itu ada NEM, ada EBTANAS, begitu ya. Zaman saya. Kalau sekarang nggak ada kayaknya. Ya. Catur bulan 1, catur bulan 2 bagus. Catur bulan 3 anjlok. Bisa naik kelas nggak, Ibu? Tidak.
Semua mata pelajaran yang lain bagus. Olahraga bepul, ya, mumtaz. Ya, kesenian 100. Ya. Bahasa Inggris 100. Giliran bahasa Indonesia 3. Matematika 3. Dulu mah 5 ya kalau nggak salah standar kelulusan. IPA, IPS, PPKN, matematika, bahasa Indonesia. Betul kan itu ya? Ada yang dulu ujiannya begitu, Bu? Iya. Berarti Anda sudah tua. Nah itu. Jadi kalau 5 pelajaran ini bagus semua, yang lain agak-agak jelek masih terbantu. Dia bisa lulus, naik ke tingkat berikutnya. Tapi kalau yang 5 ini jelek, 5 nilai ini jelek, nih standar kelulusan, yang lain bagus semuanya, tidak bisa lulus. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah kita punya usul dalam agama ini. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Ini yang harus dikuatkan. Nah itulah akidah Islamiyah. Arkanul iman, arkanul Islam. Ini standar kelulusan untuk kita dikatakan sebagai mukmin muslim. Ya. Ini standar kelulusannya. Tidak boleh kita rosib di sini. Tidak boleh kita tidak lulus di sini. Dan akidah, belajar akidah itulah pelajaran tentang arkanul iman. Pelajaran syariat itulah arkanul Islam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka jangan mati membawa dosa syirik. Karena dosa syirik yang dibawa mati tidak akan diampuni Allah. Dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam siksa api neraka. Dan itu kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sampaikan, sedangkan siapa yang meninggal dunia di atas tauhid dan dia memiliki sebagian dosa-dosa, maka Allah telah menyiapkan ampunan baginya sesuai dengan yang dikehendakinya. Artinya memang masih ada kemungkinan selamat orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar. Selama iman dan Islamnya masih dianggap sah oleh Allah. Cuman ibu, di kita ini hampir bisa dikatakan orang melakukan dosa besar itu biasanya sepaket dengan dosa syirik. Sepaket. Dan itu yang kami saksikan ya pada beberapa orang gitu ya. Biasanya sepaket. Wong pezina saja ibu, dia pengen laris zinahnya, datangnya ke mana? Ke dukun. Paket sudah itu. Ya. Dia pakai sesaji begitu ya. Datang ke kuburan tertentu, itikaf di kuburan, nginap di kuburan, minta-minta ke orang yang sudah mati, itu paket sudah. Demi apa? Demi melariskan barang dagangannya. Begitu. Yang pasang togel itu ibu, pasang togel kan judi ya, judi. Dulu namanya pasang togel, nggak tahu masih ada nggak togel ini. Sekarang makan serba online judi juga. Ya. Baik, ibu tahu orang pengen pasang togel itu ngapain? Salah satu ikhtiar mereka itu ya cari wangsitnya di kuburan. Ya, cari wangsitnya di kuburan. Nanti katanya datang lewat mimpi. Ini paket. Ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh dosa-dosa besar. Ya. Walaupun memang ada peluang untuk mendapatkan ampunan ketika dosa besar ini kita bawa mati. Namun tidak ada jaminan. Dan kita tidak pernah tahu dosa besar yang dibawa mati itu kalau ia nanti mati membawa dosa besar, apakah di kategori dikehendaki Allah untuk diampuni, ataukah justru malah Allah berkehendak tidak mengampuni. Kan masih fluktuatif, artinya masih 50-50. Tidak bisa dipastikan.
Maka seorang mukmin muwahhid tidak meremehkan dosa-dosa besar. Karena tidak ada satupun dosa kecuali dia jadi wasilah untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya Allah menyebutkan alasannya tidak mengampuni orang-orang musyrik. Apa alasannya? Yakni dengan perbuatan mereka tersebut berarti mereka telah mendustakan Allah dengan menyembah selainnya bersamanya, dan juga melakukan dosa besar yang tidak ada satupun dosa yang sama dengannya. Ya, ibadah yang kita lakukan itu sejatinya kebaikannya untuk diri kita sendiri. Ibu yang dirahmati Allah, Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memfasilitasi kita semua. Barakallahu fikum. Kalau kemudian kita sembah sujudnya kepada makhluk, ya, maka jelas ini dimurkai Allah. Harusnya sembah sujudnya hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Karena siapapun selain Allah statusnya makhluk. Statusnya makhluk. Jadi kalau ada orang nyembah orang mati, berarti dia menyembah makhluk. Kalau ada orang nyembah pohon, berarti dia menyembah makhluk. Kalau dia menyembah jin, berarti dia menyembah makhluk. Statusnya sama. Yang dia sembah bukan Tuhan, tapi dia tuhankan makhluk ini. Nah, itu yang Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Allah memurkainya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau dalam dunia sehari-hari kita saja, ibu misalkan berbuat baik sama seseorang siang dan malam, ya, sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun berbuat baik kepada seseorang, tiba-tiba orang ini terima kasihnya ke orang, sama kita malah nggak tahu diri. Kira-kira kita marah nggak, ibu? Jelas, gitu ya. Maka kita akan berkomentar tentang orang ini. Ini orang tidak tahu diri, gitu ya. Ya kan, ibu? Suami berbuat baik sepanjang tahun kepada istrinya. Istrinya malah berterima kasih ke suami orang. Ya. Marah nggak itu suaminya? Marah, gitu ya. Enak saja, saya kasih makan kamu, saya transfer kamu, ternyata kamu ditransferin lagi ke suami orang. Yang diantara kasus perselingkuhan gitu, ibu. Jadi laki-lakinya justru malah yang dibahagiakan, ya, diolok namanya, ya, dirayu-rayu itu orang. HP saya rusak, oh tenang, saya transfer 5 juta beli HP, ya. Padahal dia pun ditransfer dari suaminya yang mati-matian banting tulang memberikan yang terbaik, sama istrinya diselewengkan. Selesai sudah kan? Murka suaminya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Walillah al-matsalul a'la. Ya. Tentu Allah lebih-lebih lagi. Allah Maha tinggi dari segala permisalan. Ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di awal Al-Baqarah itu, ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian yang wajib kita sembah? Tidak boleh disekutukan. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa, ya. Yang telah memberikan rezeki kepada kita, memfasilitasi kita. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kok terima kasihnya kepada orang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini ada 4 di sini beliau sampaikan. Siapa yang meninggal dunia di atas syirik besar, maka pasti masuk neraka berdasarkan ayat tadi, karena Allah tidak akan mengampuninya.
Berarti dia kekal di dalam siksa api neraka. Siapa yang meninggal dunia di atas tauhid dan dia memiliki dosa-dosa besar, maka pengampunan dosa-dosanya terserah pada kehendak Allah. Artinya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengampuni, diampuni. Jika Allah berkehendak mengazabnya, maka diazab sekadar dosa besarnya. Di dalam ayat ini juga terkandung bantahan bagi sekte Khawarij. Siapa mereka ini? Yang mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa-dosa besar. Jadi pemahaman menyimpang dari orang-orang Khawarij, para pelaku dosa besar kata mereka itu murtad dari Islam. Halal darahnya, halal harta dan juga kehormatannya. Begitu. Hukum di dunia kata mereka kafir murtad dari Islam. Hukum di akhirat kekal di dalam siksa neraka selama-lamanya. Itu katanya Khawarij. Kata ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah berdasarkan petunjuk ayat ini jelas. Pelaku dosa besar selain syirik hukumnya di dunia tetap muslim. Muslim yang naqisul iman. Muslim yang kurang iman. Sedangkan hukum di akhirat, kalau dia tidak bertaubat alias membawa mati dosa-dosa besarnya, maka ahli sunnah menyampaikan mereka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengazabnya, maka diazab. Jika Allah berkehendak mengampuninya, maka diampuni. Dan dia bebas dari siksaan neraka. Itu ahli sunnah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau tadi Khawarij, apa kata Khawarij, Bu? Pelaku dosa besar hukumnya di dunia kafir, murtad dari Islam. Kemudian hukum di akhirat kata mereka kekal di dalam siksa neraka selama-lamanya. Nah, yang mirip dengan mereka ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini bedanya dengan Khawarij itu terkait hukum di dunia saja. Mu'tazilah terkait dengan para pelaku dosa besar itu mirip dengan Khawarij, perbedaannya hukum di dunia saja. Kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia itu hukumnya manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu kata Mu'tazilah di dunia itu ada di satu kedudukan di antara dua kedudukan. Maksudnya apa? Kata mereka pelaku dosa besar di dunia itu disebut muslim, bukan muslim, disebut kafir juga bukan kafir. Dia di tengah-tengah antara muslim dan kafir. Itu kata siapa? Mu'tazilah. Orang bingung Mu'tazilah itu. Ya. Manzilah baina manzilatain. Kalau tadi kata ahli sunnah apa, Bu? Bahaya nih kalau ahli sunnahnya malah nggak tahu. Kata ahli sunnah, pelaku dosa besar hukumnya di dunia apa? Muslim yang gimana? Apakah muslim secara umum? Ya, muslim naqisul iman. Muslim yang sedang futur imannya. Ya. Ya seperti yang kadang dicurhatkan, Ustadz suami saya sudah ngaji tapi masih pasang slot. Ustadz suami saya sudah ngaji, sholat ya sholat, tapi dia chattingan sama janda jablay, begitu ya. Nah itu namanya apa, Bu? Muslim naqisul iman. Dia muslim tapi sedang futur keimanan, sedang kurang iman.
Nah, kata Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia itu manzilah baina manzilatain. Dia di satu keadaan di antara dua keadaan. Maksudnya apa? Dia muslim juga bukan, kafir juga bukan. Tapi hukum di akhirat menurut mereka itu sama seperti menurut Khawarij. Di akhirat kata mereka para pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dua-duanya firqah yang menyimpang dari jalan ahli sunnati wal jamaah. Terakhir Ibu, penetapan sifat kehendak bagi Allah. Ini diambil dari kalimat lima yasha. Di antara sifat Allah, Allah itu punya sifat masyiah. Allah punya sifat berkehendak. Hubungan ayat ini dengan judul bab jelas. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi pelakunya. Maka demikian itu tentunya mengharuskan kita memiliki rasa takut, waspada, berhati-hati dari yang namanya dosa syirik. Makanya jangan lupa terus berlindung kepada Allah dari semua dosa syirik. Doanya kan ada ya? Tertulis enggak di sini? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah ya itu ya? Oh sudah kelewat ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, satu dalil saja dulu. Masih sisa 4 dalil. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saksikan di episode berikutnya. Baik Ibu, cukup ya sampai di sini. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.